We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, saya mulai ya Pak Musa ya. Silakan. Oke. Selamat malam Pak Musa Widiatmojo, seorang fashion guru, fashion designer Indonesia. I think you're maestro, sir. Ternyata seragam Garuda, seragam BNI, seragam apa lagi? Danamon, BCA. Iya. Ya, Wow, desainnya Pak Musa. ya, mereka pernah memakai desain-desain dari saya. Ada yang dipakai selama 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kemudian kalau Garuda itu kebetulan waktu berubah. Jadi dari suit, setelan blazer sama rok itu mau diubah menjadi kebaya, kembali ke tradisi Indonesia. Itu saya sempat menjadi salah satu narasumber yang ditanya pendapat saya mengenai bagaimana kalau Garuda Indonesia itu kembali ke kain dan kebaya. Dan kebetulan waktu itu saya berbincang-bincang dengan salah satu direktur personalia waktu itu. Kemudian dari situ mereka mengembangkan apa yang dipakai sekarang, yaitu kembali ke kain panjang berwiron dengan kebaya. Cuma memang karena saya punya divisi khusus di bidang uniform, jadi sebetulnya saya tahu banyak tentang misalnya seragam Singapore Airlines gitu. Jadi di balik seragam Singapore Airlines itu sebetulnya banyak sekali konsep, banyak sekali strategi, banyak sekali macam-macam deh Pak. Sampai Bapak tahu nggak kalau di seragam pramugari Singapore Airlines itu ada gambar cabai rawitnya? Nggak tahu saya. Nah, pasti yang nonton di sini juga banyak yang nggak tahu di mana cabai rawitnya. Coba cari. Karena itu pada saat Pierre Balmain yang mendesain itu tahun 60-an berapa saya lupa. Itu luar biasa Pak. Makanya desain itu nggak hanya gambar. Jadi yes, batiknya itu adalah batik peranakan, gitu kan. Kemudian itu adalah bunga Asia, kemudian ada motif-motifnya, ada motif spicy ya Pak ya. Spicy itu kan cabai rawit. Jadi cabai rawit masuklah motif cabai rawit. Cuma kalau dilihat nggak teliti nggak akan kelihatan. Nah, saya bisa melihat itu karena saya pernah dikasih kesempatan. Salah satunya adalah untuk membedah baju Singapore Airlines. Jadi sebetulnya waktu sebelum masa COVID itu saya pernah dikunjungi oleh tim pengadaan Singapore Airlines, Pak. Untuk tadinya saya itu dites apakah saya bisa memproduksi baju Singapore Airline Girls. Karena mereka mengalami kesulitan dalam mensupply gitu. Nah, ternyata saya dites, tesnya lulus Pak. Kemudian tim Singapura datang ke kantor saya, tapi kemudian semua kacau balau gara-gara COVID Pak. Jadi ya karena tidak ada penerbangan, tidak ada apa-apa, soalnya ya semua tidak berlanjut. Tapi dari situ saya mempelajari banget sih, gitu. Wow. Dan kalau seragam sih itu ya Pak. Gitu. Wow, amazing, huh?
Oh, tapi kita ngobrol kegagalan Pak Musa dulu tahun Gagalannya banyak. pada tahun 2016, Pak Musa mengatakan sekitar 25 tahun silam atau pada 1991, saya memulai membangun label M by Musa, memasuki bidang ini dari nol. Waktu itu tidak pernah memikirkan apakah karya saya bisa diterima oleh masyarakat. Yang terpikir hanyalah membuat karya dan berusaha mencari bentuk melalui berbagai eksperimen, hingga kemudian memiliki berbagai line fashion. Fashion atau desain apa yang pertama kali diterima oleh customer, Pak? Jadi gini Pak, tahun 1991 itu saya balik ke Indonesia karena sebetulnya saya waktu itu dipertahankan untuk tetap di Amerika Serikat, Pak. Atau bahkan saya dicoba waktu itu untuk ke London. Jadi waktu itu Liberty. Jadi pernah minta saya untuk dites. Waktu itu saya nggak tahu kenapa saya dikasih tugas seperti itu gitu. Tapi nggak tahu Pak, Tuhan itu punya rencana. Jadi akhirnya semua itu nggak work out. Jadi nggak ada jalan keluarnya. Saya harus balik ke Indonesia. Kemudian saya ikut lomba. Kemudian lomba perancang mode di Femina. Waktu itu saya masuk 10 besar. Kemudian dari situ saya mulai merintis karir. Merintis karir saya nggak kenal siapa-siapa. Karena ibaratnya kan 6 tahun tinggal di Amerika ya teman-teman hilang semua. Kemudian saya nggak tahu siapa-siapa. Nah lewat lomba perancang mode itulah saya mulai tahu siklus fashion. Kemudian saya coba waktu itu bikin untuk beberapa private client lah lewat teman, saudara, atau kenalan orang tua saya. Nah, pada saat saya bikin private client itu tidak selalu berhasil. Jadi kadang-kadang gagal. Karena saya perlu tim, tapi saya juga perlu memahami bahwa ternyata bentuk tubuh wanita Indonesia berbeda dengan bentuk tubuh di Amerika. Gitu. Jadi saya harus perlu memperbaiki pola ya Pak. Rumusnya tuh diperbaiki terus. Jadi memang ada pelanggan yang memang cocok rumusnya ya cocok, tapi yang nggak cocok ya kecewa gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, itu proses. Kemudian saya bergerak masuk ke ready to wear. Ready to wear itu adalah pertama kali masuk ke ready to wear itu karena Pondok Indah Mall buka. Itu Metro Department Store masuk. Jadi saya ketemu teman SMA di perkawinan, terus nanya, lu kan desainer, iya, lu masukin barang dong di Metro. Gue sekarang kerja di Metro. Aku tanya, Metro apa? Aku bilang, Metro Department Store mau buka di Jakarta. Ntar gue kasih referensi ya, gini-gini. Terus saya bilang, iya, oke, gitu kan. Lalu akhirnya saya nekat tuh Pak. Terus salah satu teman saya SMA, udah almarhum sih namanya Herling gitu ya, laki-laki, itu orangnya konyol banget, pokoknya fun banget. Terus dia pernah bilang gini, Musa, udahlah pokoknya jadi orang itu, lu iya aja dulu pusingnya belakangan. Jadi jangan dipikirin pusingnya depan, pusing belakangan. Iya deh, akhirnya saya iya aja Pak. Jadi presentasi, bikin baju gerabak-gerubuk, terus presentasilah ke orang-orang Singapura itu. Karena rumusnya tadi, rumusnya almarhum Herling itu bilang, lu pokoknya nekat aja berani gitu, pusingnya belakangan. Saya begitu Pak. Jadi ditanya, bisa bikin baju berapa banyak? Ya 100-200 juga bisa. Padahal waktu itu saya cuma penjahit cuma satu. Dan saya nggak kenal siapa-siapa. Jadi modal nekat tuh Pak. Jadi bikin baju, terus nggak laku Pak. Terus saya lihat, lah teman-teman saya ada yang nggak laku juga, ada yang laku juga. Akhirnya saya bilang, wah saya nggak bener nih, ada yang salah dari saya. Jadi bukan salahnya customer, tapi memang salahnya saya kan. Saya pelajarin, saya lihat, nih desainer ini laku gitu. Tapi kan saya nggak mau nyontek Pak, saya gengsi lah nyontek gitu ya.
Masa desainer lulusan Amerika gitu ya, terus pernah ikut lomba, masa nyontek. Udah, terus justru juara, waktu itu ada yang juara kan Pak, waktu saya lomba perancang mode itu, ada yang juara, nah dia ikut. Nah, yang juara itu yang menyerah Pak. Jadi kalau nggak salah berapa bulan, 6 bulan tuh menyerah. Aku bilang gini, "Enggak, ngapain lu menyerah? Setahun. Kalau setahun nggak berhasil, ya udah memang nggak cocok," gitu kan. Nah, saya modalnya tuh, Pak. Lalu dari situ saya ingat gitu ya, kemudian saya ingat, nah nggak tahu tuh, Pak. Jadi tiba-tiba saya ada ide aja waktu itu lewat film Beverly 90210 sekian-sekian gitu tuh, Pak. Nah, kemudian saya lihat nih si Kelly itu badannya kecil, bikin baju gini, akhirnya saya bikin baju inspirasi dari situ. Saya bikin, terus laku, Pak. Laku sampai pada akhirnya waktu itu saya ciptakan motif bordir bunga-bunga kayak kayak apa ya, bunga-bunga kelopaknya 5 deh kalau nggak salah gitu. Itu laku juga. Nah, terus berkembang Pak dari situ, ya kan. Nah, setelah berkembang, kemudian laku, terus kemudian saya kembali lagi mengingat diri saya itu orang Indonesia. Jadi saya bilang, bikin apa ya, gitu kan. Nah, nggak tahu gimana, waktu itu saya terpengaruh sama, ini ceritanya nggak nyambung sih, Pak. Jadi terpengaruh sama John Paul Gaultier. Nah, John Paul Gaultier itu desainer yang aneh bin ajaib dari Prancis. Nah, saya lihat dia bikin baju itu dari stocking, Pak. Jadi kayak tato. Terus saya bilang, waduh, kalau saya suruh bikin gitu gimana caranya ya? Tapi kemudian saya ingat, ya tapi kan di Indonesia ada kain transparan. Jadi akhirnya saya mulailah bikin baju dari bahan organdi. Yang dari kebaya yang bordir. Biasa bordir gede-gede, saya bikin bordir kecil-kecil dan lain-lain. Ya, puji Tuhan itu sukses, Pak. Sukses besar sampai ditiru oleh banyak orang, sampai matahari apa semua niru deh, Pak. Gitu. Nah, kesalahannya sama saya adalah karena saya sudah sukses, saya lupa berinovasi, Pak. Karena kemudian saya disibukkan dengan hal-hal lain, berorganisasi, berrelasi, networking. Jadi saya udah nggak out of focus. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa ya udah ada tim gitu kan. Jadi naik turun tuh Pak. Setelah sukses di kebaya organdi itu, kemudian naik turun tuh, struggle, berhasil, struggle gitu. Itu saya nggak sadari tuh Pak. Jadi saya gagal di situ. Tapi saya belajar banyak. Dan saya sampai sekarang saya tidak menyesali, Pak. Tapi saya bersyukur. Karena apa? Karena memang permintaan saya juga agak aneh sih, Pak. Permintaan saya itu gini, doa saya adalah saya pengen menjadi salah satunya, Pak. Desainer sukses di Indonesia, tapi pada saat saya sudah berusia 55-60 tahun ke atas. Kenapa? Karena saya melihat manusia itu boleh memilih kapan dia mau sukses. Mau muda, mau tua, mau setengah muda, saya nggak tahu deh. Cuma saya perhatiin bahwa kesuksesan seorang kan cuma sekali, Pak. Di puncak itu cuma sekali. Nah, pada saat kita sampai di puncak, begitu mempertahankannya, itu nggak gampang. Jadi saya berpikir bahwa ya udah nggak apa-apa ya, selama saya masih muda, saya eksplorasi, saya lihat ini, saya lihat itu, saya berorganisasi, saya belajar, saya apa, saya nggak punya uang, terserah deh, saya masih muda. Tapi begitu saya udah usia tua, saya nggak bisa begitu lagi. Jadi saya pengen sudah sampai puncak, kemudian terus stabil sampai waktu memanggil saya untuk pulang. Kurang lebih seperti itu. Dan feeling-nya nggak tahu tuh Pak. Saya benar-benar sebelum pandemik ini kan memang sudah
kondisi bisnis sudah kurang bagus dan lain sebagainya, tiba-tiba pandemik dan lain sebagainya, terus semua hancur berantakan, saya kacau balau. Tapi kemudian saya baru mulai lagi nih Pak. Jadi saya sudah punya konsep baru, nuansa baru, semangat baru. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi pada akhirnya saya yakin banget bahwa apa yang saya inginkan, apa yang saya mimpikan, kurang lebih saya akan bisa tercapai dengan tentunya perjuangan yang harus saya lakukan, gitu Pak. Jadi kalau Bapak bilang saya jatuh bangunnya bagaimana? Wah, banyak banget Pak. Dari nggak punya uang sampai punya uang, sampai uangnya nggak ada, dari nggak punya utang sampai punya utang, dari punya utang cuma 1 juta, 10 juta sampai sekian M, ya itu Pak. Jadi sampai sekarang kondisi seperti ini ya udah gitu loh. Itu harus saya hadapi dan saya dihantam berbagai macam kondisi dan pada akhirnya saya belajar tidak ada orang yang sukses itu tanpa peristiwa yang tragis, Pak. Itu ada aja gitu loh. Ya kan si toko Chanel sempat bangkrut gitu ya, sempat dituduh sebagai mata-mata misalnya seperti itu gitu ya. Banyak hal. Jadi saya juga melihat bahwa ya memang kita perlu dihantam karena pada akhirnya ya supaya kita punya mental yang kuat, supaya kita memang berbenah diri ya Pak. Jadi gitu. Wow. Dan ini belum 50-60 dong Pak berarti. Usia saya. kan nunggu suksesnya 50-60. Nah, pertanyaan saya kedua mungkin nggak perlu dijawab soalnya ini masih up and down kan Pak. Apa itu? Turning point dari nol hingga sesuatu Pak. Itu kapan dan apa yang didesain waktu itu? Wah, kalau turning point dari nol menjadi sesuatu itu sebetulnya sih kalau buat saya adalah pada saat saya berkarya dalam apapun juga, Pak. Jadi pada saat karya saya, fashion show saya pertama di Indonesia, itu saya lupa, itu tahun 93 atau 94. Itu buat saya adalah turning point waktu itu. Jadi kita bisa menentukan turning point itu kapan aja, Pak. Nggak menunggu bahwa turning point saya pada saat saya bikin desain, kemudian desain saya bisa laku dengan harga misalnya 10 juta atau 100 juta. Itu bukan kategori turning point, Pak. Karena kalau menunggu segitu lama, susah. Kayak misalnya gini, Pak. Dulu pada saat saya memulai divisi seragam, saya pernah bilang bahwa Tuhan, saya pengen kalau bisa saya bisa mendesain untuk 5 bank nasional. Gitu. Nah, proses itu kalau nggak salah 3 tahun saya mencapai itu, Pak. Nah, apakah kemudian saya bertanya bahwa itu adalah turning point saya? Ya tidak lah. Turning point saya itu pada saat pertama kali saya juga lupa ya yang pakai desain saya untuk uniform itu siapa, itu saya lupa. Oh, Duima Group. Waktu itu Duima Group. Itu adalah turning point. Bahwa kemudian saya berhasil menjual desain saya kepada sebuah bank nasional dengan nilai 300 juta. Satu desain, itu another turning point, Pak. Jadi kalau Bapak bilang turning point-nya di mana? Waduh, banyak banget. Turning point. Kalau untuk saya ya Pak, setiap orang berbeda. Gitu. Oke, ini jawaban sangat seniman sekali, Pak. Oh gitu. hampir semua seniman kalau saya tanya jawabannya sama. Bapak pernah menginterview itu nggak Pak Nasirun? Belum.
Oh, belum. Belum, waktu itu di Jogja belum sempat. Ya. Iya. Dulu saya pernah membuat sepatu dan sandal, tapi ternyata saya tidak mampu meneruskannya. Kegagalan demi kegagalan pernah Anda lewati, Pak. Apa yang membuat klik dengan dunia fashion, Pak? Apakah karena Indonesia masih kekurangan fashion designer atau apa? Itu Bapak nanyanya berapa pertanyaan sekaligus tuh. Karena gini Pak, simple aja. Kenapa saya klik dengan fashion? Jawabannya saya nggak tahu. Cuma saya percaya bahwa alam semesta, Tuhan menciptakan saya itu untuk terlibat dengan dunia fashion dan desain dan budaya. Itu saya percaya banget. Karena pada saat saya menentukan jurusan fashion, itu bukan tanpa perjuangan, dengan perjuangan. Tapi kemudian saya merasa nggak tahu gimana, yakin banget bahwa that is what I want. Bahwa saya nggak tahu apakah saya akan jadi desainer, apakah saya akan jadi pengusaha, tapi I just want to follow within me. Jadi within me bilang bahwa kayaknya kamu mesti belajar fashion deh. Oh ya udah beneran nih gitu kan. Kemudian kejadiannya aneh-aneh Pak. Tiba-tiba tante saya ngajak ke toko buku, tiba-tiba tante saya bilang, kamu nggak mau ya belajar fashion karena saya lihat buku fashion. Oh ada sekolah fashion, ada gitu kan. Waktu itu tahun 80 berapa ya? 84, 85 kan fashion di Indonesia belum dianggap sebagai ilmu Pak. Ternyata di luar negeri kan sudah. Nah, akhirnya saya belajar dan sampai sekarang bergerak fashion karena memang itu tadi. Karena menurut saya tuh Tuhan menciptakan kita punya tujuan yang masing-masing, gitu. Jadi tinggal kita yang bertanya. Nah, kadang-kadang kita tuh suka lupa nanya. Nanya sama bapak, ibu, papa, mama percuma. Dia nggak tahu kenapa saya dilahirkan. Jadi saya harus bertanya kepada siapa? Kepada yang menciptakan saya, Sang Pencipta, Allah semesta itu. Tapi saya harus berkomunikasi. Nah, kita harus peka. Peka bahwa alam itu menyuruh kamu, alam semesta menyuruh kamu untuk menjadi desainer. Buktinya apa? Ya kamu tertariknya ke sana, mimpinya ke sana, gini, passionnya ke sana. Ya udah, tapi kamu takut gini-gini, akhirnya nggak jadi-jadi kan, Pak. Nah, itu yang pada akhirnya manusia diciptakan oleh Tuhan alam semesta kan dikasih kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Mungkin bukan nasib ya, menentukan Jalan hidup. jalan hidup gitu. Nah, jadi itu Pak. Jadi fashion is in my blood. Nah, kemudian bahwa saya belajar tentang Indonesia, kemudian itu juga satu kepekaan. Hey, saya itu dilahirkan di Indonesia walaupun saya keturunan peranakan Tionghoa, campuran ini, campuran itu. But I am Indonesia. So, what do you know? Gitu loh. Memang kita kecenderungannya pengen menjadi orang lain. Orang Indonesia pengen ke barat-baratan. Saya baru-baru ini kan sekarang tuh teknologi canggih ya Pak. Jadi saya belajar, saya lihat di YouTube itu apa yang terjadi dengan desainer-desainer di dunia. Jadi Thailand, India gitu ya. India itu luar biasa kekeh-kumekehnya Pak. Jadi semua yang saya lihat tuh bajunya India semua. Wow, sampai saya juga terpesona dan belenak ya. Gila nih, gitu ya. Tapi kalau desainer Thailand, Kambodia, Vietnam, itu justru yang diekspos tuh bagaimana kecanggihan mereka membuat baju-baju barat. Nah, di Indonesia juga begitu tuh, Pak. Banyak sekali desainer yang memang jago, hebat, tapi bikin bajunya baju-baju barat semua, gitu loh. Nah, kemudian saya berbicara, saya ini orang Indonesia, jadi saya harus bikin sesuatu yang ada hubungan dengan Indonesia. Terserah dia, bukan harus dengan kebaya ya Pak, sarung, enggak. Mau memakai inspirasi Indonesia ya boleh. Ngapain kita pakai inspirasi Hollywood? Gitu loh, ya kan? Lalu ngapain kita pakai inspirasi Cinderella? Gitu loh. Kan bisa bawang merah, bawang putih atau Ken Dedes atau siapa gitu ya Pak.
ya Ramadan Sinta atau siapa gitu loh. Nah, itu yang saya bilang bahwa saya menyadari bahwa I have to do something about Indonesia. Jadi sama seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal gitu. Pertanyaannya apa lagi ya Pak ya? Sepatu dan apa tadi? Oh, sepatu. Jadi gini Pak, saya itu orang kreatif. Saya jujur, saya mengakui saya orang kreatif. Saking kreatifnya Pak, apa aja juga saya kreatifin. Nah itu salahnya saya juga. Jadi makanan, entertainment, film, budaya, apa aja di kepala saya itu diputerin Pak. Dan saya juga kalau lihat-lihat YouTube tuh semua saya liatin. Nah itu akhirnya salah Pak. Jadi akhirnya saya maunya banyak, mimpinya banyak. Oh saya tahu nih kalau bikin pertunjukan kayak begini. Oh saya tahu nih bikin fashion kayak begini. Oh saya tahu nih bikin makanan kayak begini. Kayak gitu tuh banyak tuh Pak. Ya, oh saya tahu nih bikin program TV kayak gini. Oh bikin ini begini. Oh keluhan penonton begini gitu ya. Oh keluhan penonton itu tuh saya tahu Pak. Gitu. Nah, jadi saya pengen bikin sepatu karena sebetulnya ada kebutuhan Pak. Nah, pada saat saya membuat waktu itu ada partner kerja saya dari Italia, bukan dari Italia, sorry, orang Indonesia sekolah di Italia tentang fashion. Nah, kita bikinlah waktu itu, saya bikin selop-selop gitu ya. Dan sebetulnya selama selop itu dibuat dan di trial, sebetulnya berhasil Pak. Sekarang saya bingung, itu sisanya barang ada di mana, nggak tahu kemana, tapi nggak ada semua Pak. Jadi dengan kata lain sebetulnya selop yang saya bikin itu laku. Cuma saya nggak punya energi, Pak. Saya nggak punya modal cukup untuk mengembangkannya. Ya ibaratnya kan gini ya, Pak. Gimana caranya saya katakanlah single parent, punya pekerjaan 1, tapi sebetulnya saya punya anak 5. Ya gimana dong Pak, kalau nggak dibantuin, nggak disubsidi, nggak di apa, anaknya nggak akan gede. Jadi saya belajar bahwa, udah deh ditutup aja dulu, gitu kan. Karena ketidakmampuan saya mengelola itu, Pak. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa, ya saya harus lebih bersabar gitu. Jadi akhirnya dengan kondisi COVID ini, wow, saya belajar banyak banget tentang bersabar, tentang apa yang terjadi, tentang alam semesta, dan tentang budaya, dan lain sebagainya. Jadi gitu, Pak. Jadi sebetulnya, ya itu tadi, bahwa saya punya feeling sebetulnya, gitu. Bahwa kayaknya ada kebutuhan ini, ada kebutuhan itu. Tapi kan ya jujur ya Pak, namanya ide ya ide. Tapi kan perlu disupport oleh tim, perlu disupport oleh pendanaan. Nah, dulu tuh saya orangnya agak berani. Udah bikin tim, tambah orang ini, tambah orang itu, tambah ini, tambah itu, tambah itu. Itu salah banget, Pak. Saya mengerti bahwa, wow, ternyata saya salah ya. Saya menganggap dengan menambah tim, itu persoalan yang saya hadapi itu selesai semua, Pak. Gitu. Jadi tambah tim desain, tambah tim marketing, tambah tim gudang, tambah tim pembelian, wah tim security apa segala macam perlu tuh Pak. Gitu. Itu dianggap semua perlu. Nah itu saya salah. Pada akhirnya saya belajar apa Pak? Saya kasih tahu ilmunya. Jadi kalau kita mau mengembangkan usaha dan kita mau menambah karyawan, rumusnya sederhana Pak. Kita menambah karyawan yang memang kita butuhkan saat itu. Jadi misalnya nih, saya kekurangan penjahit. Oh ya udah, kita butuh penjahit. Bener butuh, ya udah dipelajari. Bener, oke tambah penjahit. Gitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba menambah misalnya, oh ya nambah orang nih bagian pembelian karena kita butuh orang yang bisa belanja-belanja gini-gini. Do we really need it atau kita masih bisa suruh orang lain untuk belanja? Pada akhirnya kan kita bisa untuk suruh orang lain belanja. Pada akhirnya sekarang kita belajar nih Pak, ya di divisi
seragam saya saat ini itu boleh dibilang yang kerja nggak ada, Pak. Jadi 2 orang kerja dari rumah, ya. Yang satu adalah, bagian umum saya, dan semua jalan aja, Pak. Jadi, nggak perlu kayak dulu tuh defisit seragam ada, 5 orang, Pak. Sekarang 2 orang part-time, kerja di rumah, 1 bagian umum, supir, terus, partner-partner kerja, jalan, Pak. Kalau dipepetin memang jalan, Pak. Iya, Iya. dan pada akhirnya saya belajar, wow, ternyata menambah orang itu bukan menyelesaikan masalah-masalah bisnis, justru menambah masalah, bisnis. Itu yang saya pelajari sekarang. Jadi sekarang, saya lebih punya waktu, lebih tahu bagaimana, apa ya, menjalankan tugas saya sebagai seorang perancang, orang kreatif. Kalau dulu kan saya, apa ya, bukannya buang-buang waktu, tapi saya sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Sekarang kan semua bisa meeting lewat Zoom, Pak. Keluar kota, nggak perlu keluar kota. Kita mau membina, nggak perlu datang langsung ke pengrajin, lewat Zoom aja, lewat, apapun juga bentuknya. Nah, ini kan adalah, era baru. Jadi saya juga, semangat untuk membangun kembali usaha-usaha saya yang bergerak di bidang fashion, cuma sekarang saya lebih tahu apa yang aku mau dan apa yang harus aku perbuat, gitu. Oke. Wow, 30 tahun berarti, Pak, ya? Kalau dengan Dari sekolah 91, kalau dengan sekolah sih udah 36 tahun kali, Pak. 36 tahun. Coco Chanel adalah salah satu desainer yang Anda admire, Pak. Kalau di Indonesia, siapa yang menjadi inspirasi Anda, Pak? Wow, kalau di Indonesia itu banyak sekali. Karena gini, Pak, sebetulnya desainer dunia pun banyak yang menjadi inspirasi saya. Karena kalau inspirasi itu saya bukan fanatik, tapi saya terinspirasi dengan, kejeniusannya Chanel, gitu. Kalau di Indonesia mungkin saya, almarhum Peter Sy, Om Peter. Itu orang yang sangat, karyanya, tekniknya itu luar biasa jago, bagus banget, dan orangnya itu sangat, rendah hati dan jujur. Dia pernah bilang kepada saya, "Musa, saya itu bukan desainer." Lah, kalau Om Pit bukan desainer, jadi Om Pit apa? Ya saya penjahit halus. Lalu saya ketawa, ya kalau itu sih bener Om, memang Om tuh jahitannya bagus banget dan halus banget. Tapi buat seorang, Peter Sy mengakui bahwa, di era kejayaannya dia dan klien-kliennya dia adalah VVIP-nya Indonesia, itu suatu hal yang luar biasa dan saya nggak pernah lupa. Dan dia tipe-tipe yang benar-benar menikmati hidupnya. Jadi dia senang sekali minum bir misalnya. Jadi sambil kerja sambil minum bir. Nanti kalau siang dia tidur siang. Jadi benar-benar yang what a wonderful life gitu loh. Jadi saya terinspirasi dari dia. Tapi kemudian juga saya terinspirasi misalnya dengan almarhum Iwan Tirta. Beliau itu yang pemikirannya yang tiba-tiba dari seorang pengacara, ahli hukum gitu ya, tiba-tiba berbelok aja ke apa batik. Dia nggak ngerti batik tapi dia pelajarin terus sampai akhir hayatnya itu dia membatik gitu ya, dengan segala macam yang terjadi. Sama aja, keberhasilan, kegagalan, kesuksesan, itu saya pelajarin semua, Pak. Saya amati. Saya tidak mau membicarakan kegagalan-kegagalan orang.
Justru saya lebih suka membahas keberhasilan orang. Beliau berhasil mendobrak motif batik dari motif kecil menjadi motif yang besar banget. Beliau berhasil menanamkan image batik kepada dunia internasional melalui bapak-bapak negara lewat KTT, ibu negara dan lain sebagainya gitu kan. Itu luar biasa gitu loh, bahwa dia menghidupkan batik di eranya Pak Harto misalnya dengan Ibu Tien Soeharto dan lain sebagainya gitu ya. Ya itu saya terinspirasi banget bahwa saya pernah ketemu beliau di salah satu penghargaan yang waktu itu kita berikan melalui Jakarta Fashion Food Festival dengan penghargaan Fashion Icon. Jadi Fashion Icon itu salah satu acara yang saya ciptakan dengan teman-teman, saya kreatifkan supaya ada penghargaan kepada orang-orang yang berjasa di bidang fashion. Salah satunya Iwan Tirta, kemudian sempat berbincang-bincang pada saya. Bahwa dia bilang begini, saya nggak lupa, dan ini saya selalu katakan, Musa, kamu tahu nggak, sebetulnya waktu itu sesudah tsunami Aceh, dia bilang begini, kamu tahu nggak, sebelum tsunami Aceh terjadi, sebetulnya bangsa kita tuh udah kena tsunami. Maksudnya apa, Mas? Iya, kamu lihat aja. Bangsa kita itu kehilangan jati diri. Gitu. Jadi, maksudnya apa, Mas? Aku nggak ngerti. Iya, kita itu kena yang namanya tsunami budaya. Dari situ saya nggak pernah lupa. Dia bilang begini, saya tahu orang Indonesia mau menunjukkan kekayaannya. Itu adalah bagian pengakuan jati diri. Bahwa saya orang kaya, jadi saya pakai tas Chanel. Saya orang kaya, maka saya pakai tas Hermes yang ratusan juta, 1 miliar. Itu hanya menunjukkan status. Silahkan. Tapi kenapa sih dia nggak bisa pakai scarf batik dengan tas Hermes misalnya? Iya kan? Atau dia kenapa sih nggak bisa pakai tas Chanel dengan perhiasan ukiran dari Bali misalnya? Kan it's still fashionable, it's still wearable, tapi kan ya itu tadi. Kalau saya bilang ya ujung-ujungnya karena kita orang Indonesia belum menjadi orang Indonesia. Tidak mengerti tentang Indonesia dan tidak mencintai Indonesia. Bahwa kita diwariskan kayak Bapak bilang sedemikian kayanya, sebutin deh Pak mau apa? Ya kan? Kekayaan sumber daya alam. Wah, luar biasa. Saya tuh dikasih lihat gini, Pak. Saya tuh bisa sampai, nah ini, jarang sekali desainer Indonesia yang bisa sampai ke Freeport. Dan yang bisa tinggal di sana kurang lebih sampai 1 minggu, Pak. Nah, saya dikasih kesempatan sama Ayu Dia Pasya nih. Gitu kan. Saya ngajar tentang kebaya sampai ke Freeport, Pak. Di situ saya melihat bahwa wow, Indonesia gila kaya banget. Itu alam sumber daya, suku bangsa, keunikannya dan lain sebagainya. Itu yang saya melihat Indonesia itu kalau cuma katanya ya Pak ya, katanya Indonesia itu gede banget. Saya lupa tahun berapa, tapi saya pernah nyetir dengan 3 orang dari Jakarta sampai ke Bukit Tinggi, Pak. Sampai waktu itu orang tua saya bilang gini, kamu nggak punya duit ya buat pergi ke Bukit Tinggi naik pesawat? Enggak, saya pengen lewat jalan darat. Itu saya nyetir, Pak. 2 malam, 3 hari 2 malam, perjalanan apa segala macam. Di situ saya baru melihat bahwa, wow gila ya, Indonesia itu luas banget, gede banget, dan luar biasa. Dan saya mengerti kenapa orang Padang, orang Minang itu kalau sudah merantau dia harus sukses, dia nggak mau pulang. Lah gimana dia mau pulang? Orang dari Minang, Bukit Tinggi sana, Padang sana ke Jawa aja berapa lama? Perjalanannya zaman dulu, Pak. Berapa biayanya? Ya terang aja nggak mau pulang. Sampai dia sukses. Karena kalau nggak dia mati di tanah rantau. Nah saya mengerti gitu loh. Karena itulah pada akhirnya ya Indonesia luar biasa, Pak. Makanya Indonesia itu beragam. Sumatera, itu semua songket-songketan, Pak. Kagak ada batik-batikan. Sekarang aja pada bikin-bikin batik. Iya kan? Terus
Timur, Nusa Tenggara Timur, semua tenun-tenunan. Batik itu kan hanya ada di Jawa, Pak. Nah, Tuhan itu sudah bagi-bagi. Kamu songket, kamu tenun ikat, kamu jumputan, kamu renda, kamu bordir, kamu sulam, kamu batik. Ya itu, diacak-acak, gitu kan? Ya udah. Pada akhirnya apa, Pak? Bahwa keahlian itu menghilang semua, gitu. Dan orang tidak fokus. Yang lagi populer batik, semua bikin batik. Wah, zamannya saya berapa tahun yang lalu tuh ya, 10 atau 12 tahun yang lalu pada saat batik naik gitu kan menjadi warisan intangible heritage. Waduh, Pak, semua orang jualan batik, bikin batik, ya kan? Sekarang pada kemana semua, Pak? Itu semua bukan seniman batik, bukan pencipta batik. Mereka hanya pedagang. Indonesia itu kebanyakan apa, Pak? Pedagang. Itu aja. Industrialis, nggak ada. Industri fashion. Saya boleh bilang sampai detik ini industri fashion Indonesia tidak ada. Yang ada adalah usaha kecil menengah, mikro fashion, betul. Tapi industri fashion masih jauh, Pak. Kita realistis aja. Itu yang saya bilang kadang-kadang kita itu nggak mau mengakui. Kita mau jadi pusat mode, jadi pusat mode. Pusat mode apa? Pusat mode baju muslim. Nanti dulu kita lihat yang jadi pusat mode dunia itu siapa? Paris, London, Milan. Di situ jelas, Pak, museumnya ada, sejarahnya ada, foto-fotonya ada, buku-bukunya ada. Ya layaklah. Sekarang Indonesia punya potensi, betul. Tapi dia tidak bisa belum menjadi pusat mode busana muslim dunia. Nggak bisa. Kalau dibilang pusat perdagangan busana muslim dunia, bisa. Gitu. Jadi kita jangan menamakan sesuatu yang salah gitu loh. Nah, itu yang saya katakan kalau pusat perdagangan betul. Tapi kalau pusat mode muslim, ya mohon maaf, mode muslim kita dijajarkan aja kayak tadi. Apakah kita mau jadi pusat mode dunia? Lah, kalau baju-bajunya kita sama desainer Paris disandingkan hampir sama, what's new about it? Iya kan? Sama aja desainer Vietnam, show di Paris. Wah, bajunya tralala-tralili gaya-gaya Bolgar. Vietnamnya di mana? Mereka orang-orang bule itu melihat, ya bilang tepuk tangan bagus, tapi ya mereka akan melihat there is no identity. Gitu loh. Nggak ada sesuatu yang baru. Kayak tadi Bapak bilang, ini yang main gamelan bukan orang-orang Bali, malah orang New Zealand. Lah, sekarang kan pertanyaannya siapa dong Pak yang harus memperjuangkan Bali dengan kebaliannya itu sendiri? Ya orang Bali lah. Orang asing, orang apa yang datang mah kerjaannya ngacak-ngacak Bali, mohon maaf aja. Memeras Bali. Tapi orang Balinya sendiri apa menyadari? Belum tentu, Pak. Sekarang kita lagi bangun pariwisata di mana-mana. Yang namanya pariwisata adalah keterbukaan. Jadi kalau kita dari awal aja nggak mau keterbukaan, forget it mau mengembangkan pariwisata. Mana bisa kita membatasi? Iya kan? Orang punya duit kelakuannya aneh-aneh dong. Kita aja kelakuannya aneh-aneh di bangsa kita sendiri di Indonesia. Iya kan? Lah apalagi kita di negara orang, lebih aneh lagi kan? Apalagi kita merasa punya duit banyak. Ya kita manusia dong. Orang Rusia juga begitu kan, Pak? Orang Rusia senangnya mabok-mabokan, pesta, suaranya besar, laut-laut gini, kelakuannya begitu di Bali, ya udah. Lu mau duitnya kan? Ya lu juga harus mau tingkah lakunya yang aneh itu gitu loh. Tapi kan kalau kita bicara pariwisata Indonesia, kita harus jujur. Gitu. Nah, bukan berarti kemudian kita nggak bisa bikin sesuatu yang eksklusif. Bisa, tapi tolong dirumuskan dengan yang baik dan benar dong. Gitu. Jadi kalau bicara pariwisata halal, apa itu maksudnya? Diperjelas, diedukasi. Kita punya kepentingan untuk mengedukasi, silahkan. Tapi kalau kita tidak mengedukasi, percuma nggak akan terjadi karena banyak pro dan kontra.
Yeah, true. gitu. Sama aja kenapa misalnya wanita Indonesia harus berkebaya. Aneh kan Pak, bangsa kita teriak-teriak pakai kebaya, pakai kebaya, pakai kebaya, pakai kebaya. Lah, kenapa di Jepang orang pakai kimono tidak ada? Malah kita kalau ke Jepang pengen pakai kimono, foto-foto kimono, Pak. Aneh kan? Tapi kita kalau ke apa ya di Indonesia kita nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Yeah. Tapi saya mau kembali ke cerita tadi di Freeport. Siapa studentnya atau siswanya yang belajar kebaya, Pak? Oh, di Freeport itu kan adalah sebuah usaha, Pak. Di situ kan ada masyarakat yang tinggal di situ, baik masyarakat pendatang maupun masyarakat setempat. Nah, mereka itu kan punya kegiatan besar sekali, Pak. Itu kan namanya industri. Nah, sedangkan mereka itu kan juga sebuah industri yang sangat eksklusif karena bicara tentang keselamatan dan keamanan kan, Pak. Karena itu kan tambang, terus kerjasama dengan pihak dunia asing dan lain sebagainya. Jadi di situ kan banyak penduduk, baik pendatang, karyawan, maupun penduduk setempat. Nah, mereka kan perlu informasi, perlu edukasi gitu kan. Jadi akhirnya dalam rangka Hari Kartini waktu itu kita punya program. Nah, kemudian Ibu Ayu tuh memainkan tokoh sebagai Kartini dengan monolog. Nah, kemudian saya dengan beberapa orang gitu ya, ada ahli berias pengantin, sanggul Jawa gitu kan. Saya bicara fashion, jadi kita semacam kayak sharing and learning about Indonesia sebetulnya gitu. Yang datang tuh ya ada orang asingnya juga karena di situ kan juga ada orang asing yang bekerja di situ kan, yang tinggal di situ. Dan itu saya melihat benar-benar kita negeri di atas awan itu Pak. Benar-benar awan, benar-benar saya lihat es, snow, saya lihat air terjun itu merambat dari tebing-tebing yang luar biasa aja Pak. Yang hebat banget, kekayaannya luar biasa. Tapi untuk menuju sana, itu juga jauh dan panjang dan berliku-liku dan lain sebagainya. Jadi, it is my experience saja bahwa ternyata pada saat saya menikahkan diri saya dengan Indonesia, ternyata saya bisa dikasih kesempatan dengan caranya yang aneh dan unik itu sendiri untuk berpetualang mengalami ini, mengalami itu, nanti ketemu ini, ketemu itu, dengan cara-cara yang tidak terfikirkan, gitu. Wow. Waktu mungkin bulan lalu saya interview seorang pendaki gunung, Pak. Mungkin bisa main imajinasi ini. Di pegunungan, salah satu pegunungan di Papua, itu ada, Bapak bisa lihat Hong Kong ya. Kalau dari Tahu? atas, ya kalau dari bird view Hong Kong, itu kan banyak gedung-gedung ya. Ya, pencakar Yang langit. pencakar langit 20-30 meter. Nah, di Papua ada satu gunung di mana kita kalau lihat dari atas itu seperti gunung gedung-gedung pencakar langit, Pak. Oh ya? Wow. Tapi kita kalau ke sana itu hanya batu. Batu yang tingginya 20-30 meter. Wow. Ya. Dan itu sekarang masih ditutup katanya. Ya makanya Pak, kalau dibongkarin semua, waduh. Ya, Ya, nggak habis ya. Pak, gini aja deh. Kalau kita bicara misalnya, Bapak kan belajar tentang Buddhis kan Pak ya? Ya, Buddha. Candi terbesar kita itu kan, Candi Buddha itu kan Borobudur ya Pak ya? Nah, itu ya Pak, zaman itu dibangun, saya percaya dan yakin itu kan bukan satu-satunya Candi Borobudur kan Pak. Nah, candi-candi yang lain pada kemana semua tuh Pak? Saya yakin banget gitu bahwa dulu saya pernah dapatkan informasi bahwa sebetulnya
gitu kan. Itu kalau di foto nggak tahu pakai teknik infrared dan lain sebagainya, itu banyak banget sebetulnya candi-candi yang belum terjamah dan tereksplorasi, bahkan sampai yang di bawah tanah. Nah, kita harus realita dong bahwa sebelum masuknya Islam itu ada Buddha, ada Hindu, ada agama apapun juga gitu loh. Dan mereka sudah berada nggak cuma 10 tahun kan Pak, 100-200 tahun. Berarti kan udah ada bangunan-bangunan itu pada kemana semua. Nah itu yang luar biasa sebetulnya kekayaan Indonesia. Saya aja bingung nih Pak. Candi Borobudur itu, makanya sekarang ada yang bilang yang bangun itu alien lah, ada gaib lah, dan lain sebagainya. Karena pakai nalar nggak bisa Pak. Sekarang bagaimana caranya, itu meeting koordinasinya gimana ya Pak? Meeting koordinasinya, itu gimana? Terus kumpulnya gimana Pak? Jam itu nggak ada handphone, nggak ada apa. Besok meeting ya jam 5 di sini gitu kan. Bawa gambar presentasi, ini mau digambarnya gambar apa, temanya apa, ceritanya apa kan gitu Pak. Kalau kita kan sekarang begitu ya. Bapak mau bikin gedung, Pak. Panggil interior, presentasi, gini-gini gitu kan Pak. Nah itu zaman dulu gimana Pak? Bisa terjadi seperti itu. Oke, saya masuk ke fotonya Pak Musa aja. Ah, ini masih ada yang masuk loh Pak. Oke. Oke. Di sini Pak Musa mengatakan, di sini Pak Musa mengatakan eksotika Sumatera Barat. Yes. Sampai seberapa detail, seberapa dalam Pak Musa mengenali tradisi baju mereka, Pak? Waduh, Pak. Saya cuma tahunya selembar rambut aja, Pak. Karena begini, Sumatera Barat itu, kalau nggak salah saya lupa ya, ada berapa kabupaten. Pak, setiap kabupaten itu punya baju pengantinnya sendiri-sendiri, Pak. Sama aja kayak di NTT, Pak. Itu ada 23 kabupaten dan kota provinsi, kalau nggak salah. Itu dia punya 23 kabupaten, itu punya 23 baju pengantin, Pak. Berarti Bapak bisa bayangkan, kalau di Indonesia itu ada berapa kabupaten sih? Nah, setiap kabupaten kan punya keunikannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak tanya Sumatera Barat, ya, saya belajar banyak tentang Sumatera Barat. Saya senang, karena gini, kalau ada orang Minang atau orang Padang yang tidak bertoleransi, saya ketawa. Karena budaya Padang, Minang, dan sebagainya itu ada budaya yang bertoleransi, Pak. Contohnya, Sulaman itu dari mana? Contohnya, pengaruh rendang itu dari mana? Rendang sama kari bedanya apa sih, Pak? Kari itu dari mana? Dari India gitu loh. Apa mungkin India masuk ke Indonesia gitu kan? Ya mungkin aja. Gitu loh, enggak. Iya kan? Renda itu budaya mana, Pak? Budaya Eropa. Nah, buktinya ada renda bantal itu yang saya lihat di Belgia itu teknik pembuatannya sama dilakukan di Bukit Tinggi. Nah, itu coba. Jadi kalau orang Indonesia membenci asimilasi budaya atau membenci keberagaman, itu aneh menurut saya. Mereka adalah the lost, orang Indonesia yang hilang gitu, Pak. Yang tidak mengerti bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu semua adalah asimilasi budaya. Bahasa, makanan, tarian, musik, busana, itu Pak. Jadi kembali lagi kalau Sumatera Barat, itu ada Cinanya ada, Arabnya ada, Indianya ada, Portugisnya ada, Eropanya ada. Nah itu Pak. Bahwa itu bisa menjadi sesuatu yang cantik dan luar biasa,
itu kehebatan para leluhur kita semua, Pak. Para leluhur kita semua itu orang-orang yang, waduh, jenius dan berhati dan berjiwa besar. Dia bisa menerima budaya asing, kemudian dia olah menjadi jati dirinya sendiri, Pak. Tidak menjadi jati diri negara orang lain. Dengan alasan apapun juga. Nah, saya selalu berjuangnya kepada budaya. Budaya yang sudah diwariskan, itu adalah amanah. Nah, tugas kita untuk menjaganya. Gitu. Jadi, kalau bicara tentang seberapa banyak saya tahu dengan Sumatera Barat, saya cuma tahu sehelainya doang, Pak. Wah, itu Oh, banyak banget. berarti desain yang tadi itu desainnya Bapak kan? Ya, Oke. ya. Desain tadi itu sebetulnya pada saat itu tahun 2000 berapa ya? 2007 ya kalau nggak salah. Itu saya bikin pertunjukan yang menurut saya waktu itu unik aja. Jadi saya menggabungkan fashion, tarian, musik, cerita, dan lain sebagainya menjadi fashion performing art. Gitu. Dan ini mengangkat Sumatera Barat. Dan pada saat hari itu adalah, ini turning point juga, Pak. Bahwa saya dengan teman-teman waktu itu dibantu sama tim dari Tikar waktu itu bersama Ayudhya Pasha sama Meliana Cahya Dikarta. Ini sahabat-sahabat saya. Kita bikin acara ini, Pak. Itu di JHCC yang datang tuh 3.000 orang. Tahun itu belum ada fashion show yang menggabungkan segala macam elemen jadi satu. Terus yang nonton juga dari VVIP sampai orang biasa, sampai anak murid, sampai sutradara film, dan pokoknya jadi satu deh Pak semua. That was amazing. Itu karena berkat dan anugerah Tuhan aja bahwa saya didukung oleh banyak orang. Kemudian waktu itu juga sempat dikasih kesempatan, waktu itu juga Ibu Ani almarhumah, Ibu Ani SBY datang, Ibu JK juga datang. Sampai sekarang Ibu JK kalau ketemu saya selalu bilang gini, kamu tuh sebetulnya orang Padang bukan sih, katanya. Kamu tuh orang Awak bukan? Bukan Ibu, saya Jawa dan Tionghoa. Kok kamu ini banget sama Padang, kok suka mengolah Padang, kok bisa bikin ini, bisa bikin itu? Ya saya belajar, gitu. Dan saya didukung oleh teman-teman sahabat saya. Jadi ya ini mengangkat tradisi Pak menjadi inovasi dan menjadi modern. Nah, pada akhirnya saya kalau lihat foto-foto ini saya agak-agak senang tapi agak sedih juga Pak. Sedihnya karena ternyata baju-baju, kain dan lain sebagainya yang saya buat ini lama-lama ya Pak, bertahun-tahun kemudian 90%-nya laku, Pak. Memang lakunya tidak sesudah peragaan langsung laku gitu ya, tidak. Tapi pada akhirnya saya kalau ngeliatin ini mengingat-ingat masa lalu, wah sayangnya baju ini dijual. Sayangnya baju ini entah di mana gitu ya. Ada yang waktu itu beli untuk dipakai wisuda di London misalnya. Ada yang beli dipakai untuk macam-macam lah. Jadi saya akhirnya kadang-kadang suka, wah ini kemana ya baju ini ya, sayang ya, ini dulu bikinnya susah gini-gini. Tapi kembali lagi Pak, untuk membuat peragaan seperti ini jujur perlu energi yang luar biasa. Nah, jadi saya waktu itu sempat ditanyakan juga oleh Ibu Ani dan sebagainya, kapan bikin lagi? Cuma jujur karena saya saat itu tidak fokus. Jadi saya banyak networking, banyak kegiatan, banyak ini, itu, dan sebagainya. Tapi ini menjadi salah satu ambisi saya suatu saat nanti bahwa ini adalah fashion Indonesia. Dan ini harus bisa menginternasional. Karena kalau ini dilihat kan selendangnya bisa dibeli ya Pak. Orang Perancis bisa pakai. Ya, baju kurungnya ini katakanlah orang Australia bisa pakai. Ya mungkin selera warna itu ada penyesuaian ya Pak ya. Ini kan saya membuatnya adalah versi Indonesia modern untuk customer Indonesia. Tapi kalau saya disuruh buat
versi Indonesia, Sumatera Barat modern untuk versi matanya orang Perancis, ya saya tidak akan bikin seperti ini, Pak. Warnanya minimum, ya harus disesuaikan dengan selera dan gaya hidup mereka, gitu. Jadi makanya saya agak sedih kalau banyak sekali kesempatan desainer-desainer kita atau misi-misi kebudayaan kita itu membawa sesuatu dengan sesuatu yang salah. Jadi, apakah kita membawa hanya misi kebudayaan atau kita membawa misi kebudayaan dan perdagangan? Atau hanya misi perdagangan? Karena kalau misi kebudayaan ini dibawa ke Rusia, waktu itu sempat dibawa ke Rusia sih, Pak. Ya udah, ini misi kebudayaan aja. Tapi kalau diharapkan ini menjadi misi perdagangan, nggak bisa lah. Ini harus disesuaikan dengan selera Rusia. Kalau ini benar-benar misi perdagangan, ini totalnya nggak begini, presentasinya juga nggak begini. Itulah Pak, itu ilmu-ilmu yang saya dapatkan, yang saya pelajari, bahwa kita tuh nggak bisa merasa diri kita tuh dewa. Kita ini keturunan dewa. Karena itu baju kita bagus. Karena baju kita bagus, teknik kita juga canggih, bikin batik luar biasa hebat, bikin songket hebat, maka kita bawa ke Paris, terus lu orang Paris, lu beli deh nih, ini karyanya dewa. Gitu. Gak bisa. Orang Perancis bilang siapa lo, itu bukan gaya hidup gue. Itu yang saya bilang bahwa kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan produk kita, gitu kan, di mata dunia. Itu nggak bisa, Pak. Semua harus disesuaikan. Ya, dan sekarang ini kan apalagi teknologi canggih, Pak. Bapak lihat aja lah caranya Chanel mengolah tema Dallas, tema Korea, tema Jepang. Itu karena pekerjaan saya adalah sebagai desainer, ya saya harus belajar kan, Pak. Dan kita sebagai manusia, nah ini satu lagi, Pak. Kita sebagai manusia itu, sejak kita dilahirkan dan bernafas, pekerjaannya adalah belajar. Kamu pikir kita nggak belajar menyusu? Kamu pikir kita nggak belajar untuk berjalan? Belajar bicara? Belajar apa? Emangnya kamu bisa pinter sendiri? Nggak bisa. Emangnya kamu bisa tahu sendiri? Nggak bisa. Jadi kalau kita mau jadi desainer hebat, kita mau jadi artis hebat, mau jadi ahli digital hebat, ya harus belajar. Dan kita nggak boleh pernah berhenti untuk belajar. Karena ilmu desain yang saya pelajarin tahun 80-an dengan ilmu desain yang sekarang terjadi, itu adalah antara bumi dan langit, Pak. Kenapa saya pada akhirnya sekarang banyak memakai embel-embel fashion guru, bukan fashion designer, bukan fashion king of fashion, gitu ya, atau raja kayak, bukan. Karena saya berpikir gini, Pak, guru itu tugasnya adalah dua, belajar dan mengajar. Nah, jadi saya harus dipaksa dengan embel-embel guru itu yang saya taruh di depan, karena waktu itu juga sebetulnya karena hasil diskusi saya dengan Santosa, Pak. Pak Musa kan suka ngajar, ya udah bikin aja label fashion guru, bikin YouTube apa. Oh gitu ya, ya benar juga. Kemudian saya belajar lagi gini, Pak. Yang namanya guru itu tidak pernah berhenti belajar karena dia harus mengajarkan sesuatu yang baru. Nah, yang saya sedih nih, Pak, di Indonesia banyak dosen, ya. Nah, ini ada Ibu Vivi nih, termasuk yang saya suka, kadang-kadang suka komentar. Banyak dosen tuh ngajarin ilmunya tuh ilmu 30 tahun yang lalu. Yang dia dapatkan pada saat dia menjadi mahasiswa. Lah, Pak, udah kagak berfungsi. Mana ada guru-guru silat di film silat, di komik-komik silat itu tidak pernah belajar, tidak pernah latihan, ada? Nggak ada. Guru itu selalu berlatih, selalu memperbaiki ilmunya, selalu naik kelas, sehingga ilmunya paling tinggi. Nah, kalau sekarang saya ngelihat nih, dalam dunia pendidikan, karena saya sudah dengan dunia pendidikan, menyedihkan, Pak.
Mereka itu hanya mengajar ilmu yang mereka tahu, yang mereka terima 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Itu di-repeat ulang sampai dia pensiun atau meninggal. Ya mohon maaf, Pak. Kredibilitas bangsa ini seperti apa? Sekarang saya berani ngomong di mana-mana. Kayak interview dengan Bapak nih, saya ngomong aja. Siapa yang mau denger boleh, senang boleh, nggak suka nggak apa-apa. Saya sebodoh amat. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa ini yang saya ingin suarakan. Jadi kalau berbicara tentang kenapa ya kok kalau Jepang itu sangat disiplin, produknya bagus, terus kalau ada gempa bumi juga dia nggak ngerampok supermarket, kalau suruh ngambil juga ngambilnya cuma 1 biji sesuai dengan kebutuhan, itu apa sih? Gitu loh. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita harus belajar. Nah, kita harus belajar dengan apa? Dengan bangsa yang menurut kita bagus. Nah, oleh karena itu saya bilang begini, Pak. Saya bilang bahwa kita ini bangsa Indonesia yang harus dia belajar, yang wajib dia harus belajar adalah bahasa Inggris. Itu wajib dia belajar. Kenapa? Karena kita sekarang bisa dapat ilmu dari mana aja. Saya bisa dapat ilmu dari Harvard, gitu ya, dari Oxford. Hanya karena saya buka YouTube bahasa Inggris, Pak. Oh, saya ngerti ilmu ini marketing. Oh ya, saya ngerti. Oh, ilmu. Bapak mau ilmu apa ada? Mau ilmu hitam, ilmu putih, ilmu bagus, ilmu jelek, semua ada. Nah, kenapa bahasa Inggris, Pak? Karena bahasa Inggris itu global dan banyak ilmu. Kalau kita hanya menggantungkan dari bahasa Indonesia, aduh, YouTube kita isinya apa sih, Pak? Ketawa-ketawaan, terus pamer-pamer harta, pamer-pamer kesuksesan, ilusi semua kan, Pak. Jual mimpi gitu loh. Itu yang terjadi, konyol-konyolan gitu kan. Itu pada akhirnya ya nggak kemana-mana gitu loh. Jadi saya mau belajar apapun juga saya buka. Karena itu saya bilang pelajaran pertama adalah harus belajar bahasa Inggris dari TK itu wajib. Apalagi kalau kita bilang mau global itu, ya kan? Karena semua nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, pakai handphone, program bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau kita nonton YouTube yang bagus-bagus kan bahasa Inggris semua, Pak. Itu. Oke, next Pak. Oke, ini satu lagi. Kalau tadi Sumatera Barat, ini Sumatera Selatan, Pak. Enggak, ini Sumatera Barat juga, Pak. Oh, kok bisa tulisnya Swarna Dwipa, The Golden Era? Golden Era itu Swarna Dwipa itu adalah waktu itu kita mengambil konsepnya adalah Sumatera itu Pulau Emas. Oke. Jadi memang Palembang itu dia betul sekali songketnya juga terkenal dan budayanya juga hampir mirip-mirip sih Pak, gitu. Jadi, nah yang saya bingung kenapa Sumatera itu Pulau Andalas itu dibilang Swarna Dwipa dan lain-lain itu saya bingung kenapa Pak. Saya rasa apa itu di situ sebetulnya banyak tambang emas gitu ya, saya juga nggak tahu. Tapi saya lihat dari foto-foto zaman dulu, Pak, itu anak-anak kecil ya, anak-anak TK. Kalau kita suka bilang anak-anak singkong itu, Pak ya. Itu nyeker, jadi nggak pakai sepatu, pakai sarung, tapi pakai perhiasannya itu gede-gede loh, Pak. Jadi bisa bayangkan anak-anak di zaman itu udah pakai gelang yang gede banget, pakai kalung yang banyak banget gitu ya. Dan saya yakin itu pasti emas kan. Karena zaman itu orang miskin nggak mungkin difoto lah Pak ya. Iya kan? Iya. Jadi bisa dibayangkan, justru saya pernah dengar cerita, pada saat saya meresearch itu, bahwa sebetulnya ada baju pengantin, baju kurung, itu yang terbuat dari emas asli, Pak. Jadi zaman dulu ada seperti itu. Dan itu benar, memang kalung, perhiasan, apa semua, songket zaman dulu itu memang songket-songket yang pakai benangnya benang emas asli. Yes, Nah yes, itu, yes. jadi betapa kayanya negeri kita ini.
Pak Musa pernah melihat patung babi Majapahit, Pak? Patung babi Majapahit belum. Oh, belum? Di Oke. mana? Oh, banyak, Pak, banyak. Kayak apa? Eee, Bentuknya kayak apa ya? babi, ya, Hmm, babi, ada kalungnya, Pak, belum pernah lihat sih. belum pernah lihat. Semua babi di Majapahit pakai kalung, Pak, Wow. dan Jadi babi. kalungnya emas. Wow. Jadi bisa dibayangkan how rich we were. Yeah, we were ya. Jadi Makanya saya mhm, saya bingung itu kalau dengerin Bapak bahwa dia bikin patung dikasih kalung, itu kan pasti ada sebabnya kan, Pak. Kenapa dia bikin patung pakai begitu? Bahwa ternyata realitanya bahwa di zaman Majapahit itu babi itu dikasih kalung emas, segitu. Wow. mungkin Bu Ayu dia mesti tahu itu babi Majapahit itu. Itu biasanya terakota, Pak. Hmm. Biasanya terbuat dari terakota dan itu untuk celengan orang Majapahit. Ini Padang lagi nih, Pak. Ya, ini baju pengantin, Pak. Ini baju pengantin dari Padang. Oke. Benar Padang. Jadi bukan Bukit Tinggi dan sebagainya. Ini adalah dari pesisir. Oh, Nah, jadi ini sunting yang dipakai dan perhiasan yang dipakai ini apa? Ini emas semua, Pak. oh, termasuk suntiangnya ini? Yes. Wow. Ya. Oh, Ini ada koleksi dari dari satu keluarga yang dekat sama saya. Mungkin saya nggak perlu nyebutin namanya deh ya. Jadi dan ini suntingnya itu satu-satuan tuh Pak. Jadi si pengantin ini kebetulan Rini ini model yang memperagakan sudah meninggal berapa tahun yang lalu karena sakit. Bukan berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya lupa deh. Ya. Nah ini itu dipasangnya satu-satu Pak. Jadi bukan wow. kayak pakai bando. Jadi dipasang satu, 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 diatur semua sehingga bisa tersusun seperti ini. Dan ini semua setiap desain yang dipakai itu ada maknanya. Jadi ini kemakmuran, bentuknya seperti padi, gitu loh Pak. Terus ini ada burung hong gitu Pak, membawa keberuntungan. Terus ini ada bunga rampai. Jadi banyak sekali cerita-cerita filosofi yang terjadi di sini Pak. Gitu. Dan Wow. ini adalah nah ini Pak, kalau kita tidak berhati-hati, sebetulnya bentuk daripada busana pengantin yang asli seperti ini sebetulnya sebentar lagi akan hilang semua, Pak. Karena banyak yang mengacau balaukannya, gitu. Dengan alasan apapun juga dikacau balau. Kreativitas lah, agama lah, dan lain sebagainya. Itu yang saya sebetulnya agak sedih bahwa kreativitas itu harus bertanggung jawab, gitu. Terutama hal-hal yang diturunkan oleh para leluhur. Ya bayangkan dong kalau saya menurunkan ini kemudian diacak-acak sama anak cucu saya, cicit saya, ya gimana sih Pak perasaannya? Itu. Bahwa ini semua akan hilang kok. Gitu. Suka atau tidak suka, ya akan hilang. Karena apa? Karena tergantung seberapa kerasnya lah orang Minang mempertahankan ini. Nggak mungkin dong Pak orang Jawa harus peduli dengan kayak beginian. Karena orang Jawa punya PR-nya sendiri, orang Bali punya PR-nya sendiri. Nah, itu tadi. Itu. Tapi kebanyakan juga banyak orang Minang tidak mengerti Minang, orang Batak tidak mengerti Batak, orang Jawa tidak mengerti Jawa, orang Jogja tidak mengerti Jogja, orang Solo tidak mengerti Solo.
Dan itu yang membuat saya adalah ya kita ini mau kemana ya? Gitu. Canggih juga enggak, global juga kagak, gitu loh Pak. Serba tanggung, gitu. Iya. Tapi at least we try, Pak. Oh ya, saya yakin kok Pak bahwa kita tidak perlu putus asa atau menyesali. Jadi apapun yang saya kerjakan, ya istilahnya hukum tabur dan tuai kan Pak. Saya nabur, terserah mau jadi panen nggak panen nanti juga alam semesta Tuhan pencipta yang akan menghasilkan sesuatu dari situ sih Pak. Ya. Gitu. Satu lagi foto, Pak. Oke. Nah ini Ayu. Oh. Saya baru Lucu bayangin. ya? Lucu ya? Hari ini saya ngobrol-ngobrol tentang Ayu gini-gini, ternyata Bapak tadi tertarik pengen kenal, ini fotonya ini dia nongol Pak. Padahal saya nggak janjian sama Pak Musa loh ini. Betul, ini namanya law of attraction. Ya. Saya baru bayangin Bu Ayu itu seperti apa gitu yang masuk sinetron. Ya ini. Oke, Aku dan Wanita Indonesia, sebuah potret yang akan sangat berharga di masa yang akan datang, Pak. Sebuah realita yang akan menghilang, sanggul, kebaya, baju kurung, kain panjang, selop, dan selendang. Warisan mahakarya leluhur, siapakah yang harus mempertanggungjawabkannya? Siapa, Pak? Pertanyaan saya. Sebetulnya adalah kita semua, Pak, yang harus berjuang. Bahwa, ya itu tadi, saya mungkin bukan orang Minang, tapi saya mau kok memperjuangkan tentang kain-kain busana Minangkabau atau kain-kain NTT, busana NTT, saya mau. Gitu. Kenapa? Karena saya memposisikan bahwa saya adalah Indonesia. Jadi Musa itu bukan peranakan Tionghoa dari Jawa dan Sunda dan Belanda dan sebagainya, tidak. Musa adalah Indonesia. Jadi kenapa saya tidak fokus di batik, di songket? Enggak. Karena saya rakus, karena saya merasa bahwa banyak sekali yang harus digali. Gitu. Jadi, ya itu tadi, realitanya adalah kalau sanggul akan hilang, ya pasti makin lama akan makin menghilang kalau tidak ada pakem-pakem yang harus kita jaga. Gitu. Harus kita lestarikan. Gitu. Harus atas nama budaya, atas nama warisan. Gitu. Itu yang menurut saya adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tinggal kita memposisikannya adalah apakah saya mau menjaga kejawaan saya, silahkan. Menjaga kebalian saya, silahkan. Menjaga kebatakan saya, silahkan. Tapi tolong dipelajari dengan yang baik dan benar. Karena di balik sesuatu itu pasti ada ada sebab, ada akibat. Seperti tadi, kenapa sih orang Minang itu senang merantau, dan kalau udah merantau biasanya pekerjaannya keras, terus harus ini, ya karena itu tadi. Karena dia merantaunya jauh banget. Nah, saya bayangkan zaman dulu, Pak, orang Indonesia zaman dulu, kayak keluarganya Kartini atau Hamengkubuwono ke-9, ke-8, dan lain sebagainya. Itu mereka kayak Putri Gus Nur kalau nggak salah. Saya mohon maaf kalau namanya salah. Mereka tuh bisa sampai ke Belanda loh, Pak. Pada zaman itu naik kapal laut ke Belanda kan betapa jauh perjalanannya dan berapa merepotkannya.
Tapi kembali lagi, Pak, bahwa karena ada ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, kayak Budi Utomo gitu ya, bisa berpikiran seperti itu, kayak Raden Saleh, bisa ngelukis seperti itu kenapa? Ya karena dia belajar dari apa yang dia bisa, pelajari. Jadi, ya itu yang saya ingin sampaikan juga bahwa kita ini tidak pernah berhenti untuk belajar. Seperti Bapak mengatakan bahwa, "Saya pengen loh bisa punya program acara untuk, seperti Kick Andy, seperti, siapa tadi Bapak bilang, Tukul, siapa Pak? tukul. Tukul gitu kan. Ya, kenapa enggak Pak? Hari gini Bapak nggak usah masuk stasiun televisi. Bapak Ya bisa bikin justru program sendiri kan, iya sudah kan? saya. Nah, ya udah tinggal 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 kita fokuskan, Pak, tinggal kita formatkan saja, kemudian kita kita konsepkan aja supaya lebih menarik, gitu. Iya Nah, iya. lalu bagaimana bagaimana kita mensosialisasikannya, bagaimana kita membangun komunitasnya, itu yang apa, yang harus kita lakukan, gitu. Nah, itu sama aja nih, Pak, dengan Ayu Dia Pasha sekarang dia punya program Ayu Show, tapi Ayu Show-nya ini talk show, itu lewat IG Live, Pak. Jadi setiap hari Jumat. Topiknya juga macam-macam. Ya, saya mengatakan kepada beliau, ya mulai-mulai aja lah bikin. Mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, tujuan kamu apa sih? Cari popularitas? Bukan. Mempunyai kegiatan yang positif dan produktif. Ayo bikin, ya udah toh bikin program nggak kayak dulu ya Pak harus bikin kamera, minta izin apa enggak. Sekarang kan Bapak bisa bikin. Iya. By the way ngomong tentang kapal, Kapal. kapal ya. Tadi kan Ya. Pak Musa mengatakan bahwa kita generasi-generasi awal itu bisa ke Eropa, bisa ke mana-mana saja kan. Ya. Ya. Jadi saya pernah Dan Pak, koreksi nih. Gusti Nurul dulu naik kapal. Saya yakin tuh Pak nggak pakai sepatu cat sama celana jeans. Itu pakai kain kebaya. Bayangin dong dari keraton ke kapal gitu ya sampai ke Belanda. Coba deh. Kalau hari gini wanita Indonesia, mohon maaf nih para wanita Indonesia, ribet lah, rampong lah, inilah, itulah. Ya, ilah. Gitu kan? Jadi makanya saya bilang, kita nggak akan bisa menjadi siapa-siapa kalau kerjaan kita cuma melihat yang negatif-negatif melulu. Sorry Pak, kapal. Kenapa Pak kapal? ya. Jadi ada satu dosen riset tentang kapal. Hmm, Jadi Indonesia is the center of the world. Jadi mungkin pertanyaan saya selesai, tapi ini perlu diketahui. Indonesia center of the world, Pak. Jadi kita dalam perhitungan bulan, perhitungan waktu, itu ada angin yang bisa hmm, kapal kita hanya berhenti, Pak. hmm. Itu angin itu bisa membawa kita ke China, ke Jepang, ke Korea Tanpa mesin gitu. tanpa mesin. Lalu ada satu waktu di mana kapal kita berhenti, kapal kita bisa ke Australia, ke New Zealand. Wow. Hanya Ada, karena pergerakan angin dan arus. ya, ada satu waktu kapal kita berhenti di tengah-tengah ya, maksudnya kita ambil Indonesia ya, entah Tidore, Ternate. Nah itu kapal kita bisa ke India sampai Afrika, Madagaskar. Oh wow. Ada satu waktu di mana kapal kita berhenti, kita bisa ke Hawaii, ke Amerika, Pak. Oh. Nah, masalahnya adalah kita, nenek moyang kita pelaut, nenek moyang kita didaratkan oleh Belanda. Karena Oh. kita sangat
very very strong di dalam alam, ya, di dalam navigasi, kita bisa menguasai sampai ke Madagaskar. Oh, wow. Ya, jadi bisa bayangkan kan, kita sebetulnya kita sampai ke Brasil itu sudah 500.000 tahun yang lalu. Ya. Wow. Jadi kalau kita ngomong tentang candi dan sebagainya, kita mempunyai candi kita di Aceh 2000 tahun yang lalu. Abad 1 Masehi kita sudah punya jejak candi di sana. Jadi we are rich, really really rich. Begitu. Wow. Menarik banget, dan itu terus terang pada akhirnya bisa menyambung-nyambungkan apa ya, penasarannya saya bahwa kenapa ya kok di sini kayak begini. Kayak misalnya contohnya gini, kenapa sih di Kalimantan itu kok ada suku-suku Dayak yang pakainya manik-manik, ya kan? Padahal manik-manik itu kan termasuk apa ya, sesuatu yang canggih gitu loh. Itu dari mana ya? Terus kenapa kok itu Dayak begitu kan mirip-mirip sama suku Indian, gitu kan? Kalau Dayak kan ada satu suku kecil di Taiwan, namanya juga Dayak kan. Ah, Ya, di Taiwan masih ada, di Taiwan masih ada. oh ya? Ya, suku Dayak itu. Taya kalau di Taiwan. Ah, iya, itu yang membuat saya penasaran. Ini pasti ada yang bawa, tapi yang bawa siapa? Caranya gimana? Tapi kalau Bapak bilang bahwa tadi arus angin dan laut itu membawa arus air, laut dan angin bisa membawa kapal kemana dia mau bawa. Menurut saya itu bisa saja terjadi kan, Pak. Jadi dia Itu memang berangkat dari terjadi, Pak. zaman dulu ya? Zaman sekarang saya barusan 2 bulan yang lalu saya interview seorang pelaut, anak muda, dan dia hobinya melaut pakai kapal tradisional. Dia nggak pakai mesin ya. Dia pernah Ya, dari Sumbawa, Lembata, Flores. Lembata Flores. Dia naik kapal ke Australia, pakai kapal tradisional. Oh, wow. Kadang-kadang dia dari Sulawesi naik kapal tradisional ke Jakarta sendirian. Masih ada. Wow. Tonton YouTube saya udah lengkap, Pak. Oh gitu ya? Ya, nanti saya liatin deh YouTube-nya. Wow. Kita punya orang super manusia Indonesia ini. Oh iya. Benar, makanya saya bilang bahwa kalau belajar sejarah gitu ya, bahwa kehebatannya Majapahit lah, atau apa gitu ya, Triwulan atau apa ya, Desa Triwulan atau apa-apa tuh, Candi Borobudur, Prambanan dan lain sebagainya, itu bikin saya juga terbengong-bengong ya. Maksudnya kok bisa ya? Tapi juga saya pada kesimpulan gini sih Pak, dulu orang mungkin dikasih kebolehan atau kebisaan untuk membangun candi. Tapi sekarang kemampuan itu sudah dihilangkan oleh Tuhan. Nah, kita sekarang kemampuannya adalah untuk bikin teknologi. Gitu. Jadi akhirnya kita bisa bikin teknologi yang macam-macam lah gitu. Saya nggak tahu 20 tahun lagi nanti mungkin ilmu teknologi bikin apps ini akan hilang semua, tapi kecanggihannya adalah bikin time traveler mungkin ya, saya nggak tahu lah. Sebetulnya Tapi, Indonesia jual budaya cukup. contohnya gimana Pak? Bu Kusmawati ini penari presiden. Dia keliling dunia 50 sekian negara, cuma bawa tari Indonesia.
Wow, keren Saya itu. salah satu chef di Amerika, chefnya presiden sampai pemain basketball, itu orang Solo, Pak. Oh ya? Itu dia kerja di Rockefeller Building di New York. Oh wow. Jadi ya kita jual kemampuan kita sudah cukup ya. Iya, sebetulnya kemampuan-kemampuan tradisi kita tuh benar-benar yang bisa mengglobal dan bisa menghasilkan banyak hal. Kita nggak usah ikut-ikut saingan bikin apps gitu loh. Nggak usah saingan-saingan bikin program terus apa ya, apa sih Pak, satu jadi saat lahir satu Jack Ma, kemudian semua pengen jadi Jack Ma gitu loh. Terus ada unicorn, semua pengen jadi unicorn gitu kan. Ya udah, cuma yang saya heran, ya itu tadi, kalau satu jadi unicorn, semua pengen jadi unicorn. Kalau yang satu jadi kambing hitam, semua nggak mau jadi kambing hitam ya, Pak. Ya kita harus jadi unicorn budaya, Pak. Setuju setuju. Yuk, Pak, gimana caranya nih, Pak? Kita ini yuk, sesuai dengan program Pak Jokowi nih. Pak, diplomasi budaya tuh setuju. Kemudian, tadi, mengindustrialisasikan budaya setuju, membudayakan dunia itu juga setuju, terus komersialisasi budaya yang penuh tanggung jawab juga setuju. Setuju Pak, yuk gimana caranya kek, dengan caranya masing-masing, dengan komunitas masing-masing, Iya, iya, iya. Well, gitu. Menarik sih Pak. menarik, Pak. Hah? Kita belum Saya tadi masih terngiang-ngiang sama celengan babi itu. Karena saya Baik. orangnya kreatif kan ya, Pak, ya. Jadi saya Ah, ngebayangin kalau saya hidup di zaman itu tuh kayak apa ya gitu oh loh. ya, sampai Babi-babi saya dipakein kalung emas gitu loh. mhm. Ya kan, Pak? Nah, kalau sekarang kalau saya punya kucing saya kasih kalung emas ya pasti kucingnya mati lah, Pak. Kalau zaman dulu bayangin dong babi dikasih kalung emas nggak mati gimana caranya? Makanya harus pelihara babi, Pak. Oh, karena babi itu ya? Aduh. Terima kasih Pak Musa atas waktunya. No, Amazing saya sharing ini. yang terima kasih yang sebenarnya saya belajar banyak banget dan ya apa ya, saya percaya kok tidak ada sesuatu yang kebetulan. Cuma tinggal kita yang apa ya, mengambil hikmah dan peluangnya aja untuk bagaimana bisa untuk apa? Kita sebetulnya lagi pengen bikin YouTube, Pak. Kan ada ini sahabat saya ini ada Ayu sama Bu Meliana. Kita tuh lagi pengen bikin, ini baru ide. Kita pengen bikin YouTube untuk mengolah produk dan budaya lokal, gitu. Jadi dan kita pengen mengolah bukan Bapak tahu kayak makanan kayak food blogger gitu kan, Pak? Itu kan cuma bilang, "Oh, gudeg ini enak, ini begini gini gini." Cuma kan nggak ada yang membahas sebenarnya asal muasalnya gudeg tuh dari mana, Oh ya, interesting itu Pak. ya kan? Ceritanya apa sih, gitu kan. Lalu gudeg apa, gudeg itu dibuat dari apa, gitu kan. Gudeg-gudeg yang aneh-aneh itu gudeg apa aja sih, gitu kan. Maksudnya banyak lah, Pak. Misalnya itu tadi, cerita-cerita di balik, eee, apa ya, eee, perpaduan itu gitu loh. Saya kan nggak ngerti, Pak. Kok tiba-tiba kok kepikirannya orang dulu bisa bikin gudeg, terus kok ya semua bikinnya paduannya pasangannya kok krecek. Ya, dan krecek itu kan dari kulit sapi ya, Pak. Iya kan? Itu kan yang bikin bikin itu kapan terciptanya gitu loh. Padahal kalau zaman dulu
misalnya di Jawa itu ada pengaruh Hindu kan, sapi nggak boleh dipotong, Pak. Iya, betul. Iya Tapi kan? mungkin dulu Jadi yang dipotong kerbau, itu Pak. kan kerbau, ya kan? Mhm. Ya kerbau. Makanya, nah aneh lagi kan kayak Minangkabau, kenapa yang diangkat kerbau? Dan rendang yang paling enak ya dagingnya daging kerbau, bukan daging sapi kan, Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Itu menjadi sesuatu yang apa? Yang menarik. Contohnya adalah kayak misalnya kalau kita pergi ke Padang gitu ya. Kenapa pelaminannya pernikahan aslinya orang Padang itu banyak nuansa-nuansa Cina? Ya dulu ceritanya memang itu merupakan seserahan dari kerajaan Cina yang dikirim ke keluarga Bundokan doang kan. Yang kemudian yang mengirimkan rajanya mati, kemudian pernikahan berikutnya untuk menghargai dipasanglah buat pelaminan gitu. Padahal itu memang hadiah dari Raja Cina. Nah kemudian dipasang, kemudian biasa orang Indonesia kan ikut-ngikut kan Pak. Orang kayanya begini, pejabatnya begini, rakyat biasanya begini, ngikut. Nah sekarang kalau orang Minangkabau katakanlah nggak suka sama etnis Tionghoa, ya mohon maaf aja, gitu loh. Pelaminannya itu dari mana? Ya kan, sunting itu dari mana? Sulaman-sulaman bunga-bunga itu dari mana? Pak, tapi ada satu pemikiran loh, Pak. Beberapa pecinta budaya. Bahwa Kita tidak bisa mengakui bahwa budaya luar yang masuk, Pak. jadi Kita yang menularkan budaya ke mereka. kalau kayak gitu saya melihatnya sih Pak tergantung dari sejarah yang sudah dibuktikan aja. Jadi kalau misalnya Sulaman itu ternyata ditemukan di Cina tahun 2000 sebelum Masehi, sedangkan di Indonesia baru tahun 1000, ya berarti kan memang Indonesia yang Cina yang duluan gitu loh, ngerti nggak? Ya, tapi kan karena kita kehilangan banyak sejarah, Pak. Karena kita memang dari awal tidak terdokumentasikan ya. Karena kita dokumennya dicuri kan. Ya. Benar sih. Tapi memang dokumen kita juga banyak yang ada di Candi Relief Borobudur loh Pak ya. Iya. Ya, Itu kalau menurut cerita itu bahwa zaman dulu alat musik ini tuh udah ada semua di Candi Borobudur, tuh udah diukir-ukir gitu. Dan itu kan merupakan pencerminan gaya hidupnya mereka kan. Jadi pecinta budaya untuk membuat kita lebih pede. Saya barusan interview ini Mas Ari ya. Oh oke. Terus? Saya juga ngomong, kita nggak tahu loh siapa yang menulari siapa. Jadi dia pernah ngomong, pernah studi di India selama 3 tahun. Guru saya tantang, Pak. Bahasa Sanskerta dari mana? Terus? Guru India juga nggak tahu dari mana. Ya, untuk PD ya kita juga harus mengakui bahwa kemungkinan itu kita Ramayana itu bukan dari India, tapi dari Nusantara, which is mostly possible. Karena Itu ya Pak. Ya. Karena budaya Buddha Tibet, Buddhism di Tibet kan dari kita. Oh ya, Bapak lucu loh. Bapak tadi cerita tentang bahasa Sanskerta dari Indonesia, bukan dari mana-mana. Terus di kepala saya pikirnya, wah kalau gitu cerita Ramayana itu juga dari Indonesia. Bapak terus kemudian ngomong begitu. Possible. Wow. Possible. Ya, itu satu perspektif yang baru sih, Pak. Saya suka dengan pandangan bahwa no, bukan Cina yang mempengaruhi kita, tapi kita yang mempengaruhi Cina. That's good. Saya suka itu. Ya. Kemudian bukan India yang mempengaruhi kita yang mempengaruhi India. Itu tuh betul. Gitu. Ya, cuma sedihnya adalah ya mereka bisa mengembangkan
Mereka-mereka bisa melestarikan. Mereka-mereka tuh ada wujud nyatanya gitu loh. Jadi itu yang membuat saya ya itu tadi. Tapi menarik perspektif bahwa kita yang kita yang mempengaruhi mereka itu bisa saja dan Bisa ya saja. bisa saja. Saya tidak menolak kok. Saya nggak bilang, Hmm. "Oh, ngawur gini-gini." Enggak, karena ya itu tadi, sejarah manusia kan, eee, awal berawal bagaimana gimana dan sebagainya kan juga kita masih Up and down. iya, up and down dan banyak misteri yang terjadi. Lukisan gua yang di Kalimantan sama Sulawesi itu ada mobil Pak Sudan, Pak, sama pesawat. Masa oh ya? Ada mobil sama pesawat Sudan. Oh, wow. Biasanya kan cuma kapal ya, kapal binatang ya. Hmm, Ya. Dan itu bukan orang Indonesia yang ngomong, itu orang Singapura yang riset di Thailand. Jadi hmm, ya it's true. Mobil lah. iya, wow. Makanya saya juga agak-agak bingung tuh kadang-kadang kalau misalnya Thailand gitu ya, itu banyak kain-kain batik, kain apa gitu tuh yang nah itu tadi teman saya Meliana itu pernah, ngoleh-ngolehin saya kain batik dari Thailand, tapi saya ngeliatnya ini kan kayaknya kain-kain Indonesia gitu loh, Iya, iya. bentuknya, desainnya kayak kain Indonesia. Dan kalau kita lihat, tariannya gitu ya, terus kostum-kostumnya itu kan mirip-mirip ke Bali gitu ya. Iya, Nah itu iya. tadi. Hmm. Jadi setuju tuh Pak, kita yang mempengaruhi mereka. Sama-sama nggak tahu ini kan sejarah yang asli kan. Iya, Iya. kayak batik juga kan katanya batik itu kita dipengaruhi dibawa oleh, Cina, eee, India. Cina, India, tapi sebetulnya oleh Putri apa, Tiong In ya yang ke Cirebon itu ya. Nah itu juga, apa betul, apa jangan-jangan, dia yang belajar di Cirebon ya, Pak? Iya, iya. Ini Pak Paul ngomong pada zaman Kerajaan Sriwijaya, Pulau Sumatera adalah pusat pendidikan agama Buddha dunia. Terbukti banyak candi juga di Sumatera. Iya memang itu betul itu. Makanya Iya iya Dalai Lama iya. segala itu kan ajarannya keturunan dari Sumatera memang. Oh gitu ya, Pak? Wow. Saya mesti belajar banyak tentang terus terang menarik sih, Bapak bilang Bapak belajar tentang, Buddhis ya. Buddha itu bukan dari segi keagamannya aja, tapi culture-nya dan lain sebagainya. Itu buat saya juga sesuatu yang membuat saya, ya kalau saya di Borobudur, atau saya dengar-dengar cerita Borobudur, main Borobudur suka bingung aja sendiri, gitu. Dan nggak tahu Pak, kalau Candi Buddha itu, eee, memang cuma ada Borobudur ya? Oh enggak, banyak Pak, banyak sekali. Nggak, Banyak maksudnya sekali. di Jawa? Oh banyak Pak, banyak sekali. Oh banyak? Banyak sekali, ya. Aha, Oh, oke. banyak sekali. Terus kalau 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 di dunia, nah ini saya tanya sama Bapak nih, gantian saya interview Bapak. Kalau Angkor Wat itu kan juga candi Buddha ya, Pak, ya? Ya Hindu-Buddha kan, Oh itu Hindu-Buddha. Hindu-Buddha? Ya, di tempat kita sebetulnya Hindu-Buddha juga eksis, ada juga. Hmm. Ya, Tapi kalau yang Borobudur itu benar-benar Buddha? kalau itu Buddha, ya. Itu kan Oh. pasangannya dengan Prambanan, Pak. Nah, antara Prambanan sama Buddha, sama Buddha. Prambanan itu kan Hindu ya, Pak? Hmm. Antara Prambanan sama Borobudur yang mana yang duluan sih, Pak? Saya nggak tahu. Tapi Nggak tahu. candi-candi kecil di Yogyakarta kan banyak sekali, Pak. Iya, Iya, iya iya, banyak really a sekali lot. itu. Iya. Hmm. Itu.
Itu juga misteri kan. Misteri. Ya. Ya. Dan maksud saya yang saya bilang tadi bahwa di dalam tanah Jawa tuh pasti nggak Banyak, mungkin lah. banyak. Kan teorinya kan nggak mungkin ya Pak. Kita nggak mungkin bisa bikin gedung 20 tingkat tanpa memulai dari yang 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat makin pinter kan. Jadi Ya. sama aja. Saya nggak yakin bahwa tiba-tiba bangsa kita bisa bikin Candi Borobudur segitu gede tanpa ada Yang latihan dan kecil-kecil. prosesnya. Betul. Dan Dan apa, Pak? Dan nggak tahu bener nggak sih itu kan kalau menurut ceritanya kan Borobudur itu kan sebetulnya dikelilingi oleh rawa-rawa ya, air. Danau Betul ya? Katanya salah satu narasumber begitu. Sampai sekarang masih ada danaunya, Pak. Sisanya, iya. Sisanya danau itu masih kelihatan. Iya. Kalau saya lagi kembali lagi berimajinasi, saya ngebayangin kalau saya hidup di tahun itu, gila ya betapa eksotiknya gitu loh. Kan nggak ada listrik, pasti pakai obor. Terus alamnya masih dingin. Terus bulan purnama di atas perahu mau ke candi, aduh romantik ya kalau bikin film. Luar biasa. Terima kasih Pak Musa atas waktunya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kapan-kapan kita berbincang-bincang lagi ya Pak. Harus. Oh ini Pak Muslim mau ngomong ini. Pak Muslim tapi Cino katanya. Enggak apa-apa. Silakan yuk Pak, ngobrol. Silakan Pak Muslim. Iya, nggak apa-apa. Nabi aja bilangnya Pak Musa ya. Musa Muslim kan satu keturunan itu. Iya, Utlubu betul. ilma walau bisin. Yo ndak orang awak. Kecil orang awak yo bana rancak bana yo. Ya Pak Musa. Jadi ini ngobrol lah. Depan ngobrol sambil lucu-lucu ngelawak sedikit biar ingat. Tadi teringatnya dikeluarin sama Prof. Sutoyo itu babi pakai kalung. Jadi saya teringat. Tapi kalau nama Jawanya celeng itu, makanya jadi celengan. Bener nggak Pak Sutoyo, Pak Prof? Iya betul. Pak Sutoyo? Betul Pak, betul Jadinya Pak. Celengan. Jadi babian gitu ya. Celengan ya, memang celengan kan. Iya betul. Asal-usul celengan ya. Nah, celengan. Jadi tambahannya lagi, kalau di Riau, di Kampar, itu ada nama Candi Muara Takus. Ya. Candi Muara Takus di Riau ya. Di Riau. Nah, jadi sudah itu di kampung saya, itu Candi Rejo. Ada Candi Rejo. Di Sumatera Utara, sekarang saya kan netep di Sumatera Utara, itu Candi Portibi. Nah, itu di Tapsel. Nah, yang bisa tambahan itulah. Jadi lucunya tadi celengan. Ya, dilanjut silakan. Benar digabung-gabungin benar tuh ya. Pak Muslim setuju. Jadi dari celengan gitu. Ya, menarik informasi itu. Wow, keren. Terputus suaranya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Musa atas waktunya, atas sharingnya ini. Ini ada lagi betul selain Candi Portibi juga ada Candi Paha. Oh, Bahai 1, Bahai 2, Bahai 3, Candi si Pamutung. Wah, kita harus ketemu Pak Paul di Medan, Pak. Iya, kalau ke Medan ketemu ditunggu. ya. Siap. Oke, terima kasih. Wah, ini langsung di Google sama Pak Paul Medan nih ya, yang tentang itu. Bukan, pramugari Singapore Airlines. Cabai rawitnya di mana langsung dicari. Saya baca di chatnya. Iya. Wah, seneng banget nih.
bisa ngobrol-ngobrol. Di sini ada teman-teman, kemudian yang masih setia kita ngobrol. Ini ada Ibu Kusya yang tadi Bapak cerita. Wow, kapan-kapan tuh saya pengen banget juga tahu banyak tentang tarian tradisional Indonesia gitu ya. Wow, inspiratif, keren gitu. Oke, saya akhiri ya Pak Musa ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Musa atas sharing pengalamannya dan terima kasih waktunya. Kita ketemu dengan Bu Ayu Diah Pasha. ya, boleh. Nanti saya koneksikan antara Pak Sutoyo dengan Bu Ayu. Bu Ayu juga tahu banyak tentang kapal apa segala macam lewat Great. cerita-ceritanya beliau. Great, oke. Gitu. Ya. Ya, Oke, terima kasih Pak. Pak Ya, Musa. Pak Sutoyo, Pak Ya. Muslim, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-sahabat Terima semuanya. kasih Bu Meliana, Ya, Bu sampai Rosi, ketemu. Bu Nur Hayati, Terima Bu kasih. Erlin. Semuanya. Mesti Mas Musa. dilanjutkan. Thank you, thank you. Kenapa? Mesti dilanjutkan. Tuh, mesti dilanjutkan tanggung jawab Pak Sutoyo. Sudah ada penggemar di sini. Kita mulai aja, Pak. Aku, tapi very interesting. Thank you, Bu Meliana. Bu Aku baru Meliana. merasa, taunya dikit banget ya. Oh. Tapi ini menarik sekali loh, Pak. Betulnya hal-hal seperti ini, Bapak, Pak Muslim, brother, and tadi ada Mbak yang penari itu, as a speaker di sekolah-sekolah sebetulnya ya, sehingga mereka tahu dan bisa tertarik gitu. Karena kayak kita dulu kan kurang ya, sehingga nggak punya kesempatan untuk belajar dari lebih dini. Harus diperkenalkan di sekolah. Iya. Sayang. Ya. So great. Looking forward untuk berikutnya. Thank you. Pasti Bu. Bu Meliana juga harus sharing yang pengetahuan sedikit itu, Bu. Aku belajar banyak. Aku beruntung sekali belajar dari Musa sama Ayu juga dengan teman-temannya mereka gitu. Jadi banyak belajar. Ya. Iya. Ya itu Bu. Itu thank you. Itu yang saya kerjakan setiap hari. Iya, luar biasa, hebat. Mengumpulkan orang-orang hebat ini seperti Pak Musa, Bu Meliana, Bu Ayu. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Selamat malam. Bye. Good night. Stay healthy. Oke, bye-bye. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye. Waalaikumsalam.